أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan mendengarkan beberapa nasihat-nasihat penting yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini diterima dan menjadi amal soleh serta menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Hisnul Muslim. Kitab ini berisikan tentang zikir-zikir dan doa-doa harian. Kurang lebih zikir atau doa yang berisi dalam kitab ini sekitar 260-an doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada doa yang ke-22. Baik para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kitab ini kitab pada dasarnya kecil, dia dalam bentuk saku. Kitab aslinya bisa dibeli, bisa dilihat, juga ada di aplikasinya. Kitabnya kecil, bisa dibawa kemana-mana, bisa dimasukkan ke saku, sehingga memudahkan kita kaum muslimin untuk membacanya, untuk menghafalnya. Sudah berlalu pembahasan kita tentang doa masuk dan keluar masjid, doa dari rumah menuju masjid. Kemudian sampailah kita kepada pembahasan doa-doa yang terkait dengan azan. Karena seseorang ketika sampai di masjid, apalagi ketika dia datang ke masjid itu, dia bersegera, tidak menunggu azan dulu. Ada sebahagian orang yang datang ke masjid itu sebelum azan. Ada sebahagian yang rumahnya dekat, dia datangnya setelah azan sehingga dia bisa mengerjakan sholat qobliyahnya di rumah. Tapi pada umumnya di Indonesia ini sulit bagi kita untuk mengamalkan sholat sunnah di rumah. Karena kalau kita sholat sunnahnya di rumah, bisa dipastikan kita akan ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Padahal takbiratul ihram imam lebih berharga daripada sholat sunnah. Sehingga untuk mengantisipasi itu, kadang-kadang kita datangnya sebelum azan atau kebetulan sedang azan, sehingga kita berkesempatan untuk berada di masjid di saat azan berkumandang. Nah, apa yang kita lakukan tatkala kita sedang berada di masjid? Kita mendengarkan azan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita bacakan. Di sini dijelaskan oleh pengarang kitab atau muallif kitab ini yang lebih dikenal dengan Al-Qahtani. Beliau menyebutkan yang pertama yang kita lakukan adalah ketika mendengarkan azan,
mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muazzin. Kalau muazzin mengatakan Allahu Akbar, ucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Kita juga kembali mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian berpindah kepada kalimat berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun mengucapkan kalimat yang sama. Kecuali pada dua tempat, pada dua ucapan. Yang pertama adalah ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Nah, apa yang kita ucapkan pada dua kalimat ini ketika kita mendengarkan muazzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelehkan zikir yang barusan kita ucapkan ini. Ketika seseorang mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muazzin, jangan anggap ini adalah zikir yang sepele. Jangan anggap mengulangi apa yang dibacakan oleh muazzin ini adalah zikir yang remeh, zikir yang biasa-biasa saja. Tidak. Karena dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin sampai azan selesai, maka ketika dia berdoa minta kepada Allah, dipastikan doanya akan dikabulkan. Jadi sebelum kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan adab tatkala kita mendengarkan azan ini kita jalani. Sehingga ketika kita minta kepada Allah dari kebutuhan-kebutuhan kita, baik itu kebutuhan duniawi, terutama kebutuhan akhirat kita, sebelum kita minta, pastikan kita telah mengamalkan adab tatkala mendengarkan azan. Begitu juga orang yang mengulang apa yang dibacakan oleh muazzin, dia akan dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muazzin", apabila muazzin mengucapkan Allahu Akbar, sampailah pada kalimat terakhir la ilaha illallah, lalu diucapkan oleh yang mendengar, kita sebagai orang yang mendengarkannya, maka kata Rasul sallam, dakhalal jannah, orang ini masuk ke dalam surga. Jadi mengulangi apa yang diucapkan oleh muazzin ini bukan zikir sembarangan. Ini adalah zikir yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, orang yang mengulangi apa yang diucapkan oleh muazzin, maka dipastikan dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak butuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita butuh kepada syafaat Nabi, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi syafaatnya itu di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita butuh pertolongan. Butuh pertolongan orang lain, butuh pertolongan saudara kita, butuh pertolongan tetangga kita, butuh pertolongan keluarga besar kita. Di dunia kita butuh pertolongan. Apalagi di akhirat. Yang menolong kita itu adalah sosok orang yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan pertolongan itu. Karena di akhirat tidak sembarangan orang bisa menolong. Tidak semua orang bisa menolong kita, tidak. Apalagi di awal-awal pembangkitan manusia, berkumpullah manusia di padang mahsyar. Ini adalah awal-awal di mana manusia dikumpulkan. Di sini terjadilah kepanikan yang begitu besar. Orang-orang dikumpulkan dalam kondisi telanjang. Matahari jaraknya dari ubun-ubun kita hanya sejengkal. Siapa orang yang tidak panik dalam kondisi seperti ini? Ada di antara mereka yang ditenggelamkan oleh keringat mereka sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Ada yang tenggelamkan sebatas mata kakinya, sebetisnya, kemudian sepinggangnya, sedadanya, sampai tenggelam, menenggelami mulutnya. Ini kan kondisi yang menegangkan sekali, kondisi yang menakutkan.
Maka semua orang di saat itu butuh kepada syafaat, pertolongan. Dalam kondisi mereka panik, minta agar segera disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil supaya selesailah urusannya. Allah tidak memulai persidangan itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya. Nah, kalaulah kita tahu bahwa kondisi di akhirat nanti menegangkan, menakutkan seperti yang telah dijelaskan, digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah banyak menggambarkan itu dalam Al-Qur'annya. Berarti kita butuh sekali dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendatangkan syafaat itu, untuk mendapatkan syafaat itu, di antara yang harus kita lakukan adalah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh muazzin. Ini di antara yang kita bisa lakukan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man qala hina yasma'un nida." Siapa orang yang mendengarkan suara azan, didengarkan, tentunya setelah mendengarkan mengulangi apa yang diucapkan oleh muazzin. Makanya dari beberapa hadis-hadis yang menerangkan tentang mengulangi atau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin, di antara para ulama ada yang menyimpulkan bahwa hukum mendengarkan azan wajib. Ketika kita berada di masjid, lalu kemudian azan berkumandang, kita tidak boleh ngobrol. Ada sampai ulama berkesimpulan bahwa mendengarkan azan hukumnya wajib. Hentikan semua aktivitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam. Tidak ada lagi aktivitas apapun, tidak ada pembicaraan apapun, apalagi itu terjadi dalam masjid. Andai kata pun kita tidak sedang berada dalam masjid, kita berada di luar masjid, tapi suara azan itu terdengar dengan jelas oleh kita, maka alangkah lebih baiknya kita berhenti untuk melakukan aktivitas, atau kita berhenti dalam pembicaraan yang tadinya sedang berlangsung, hentikan sejenak. Kenapa? Karena terlalu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mendengarkan suara azan tersebut. Walaupun pendapat yang kuat dalam masalah ini mengatakan bahwa mendengarkan azan hukumnya tidak wajib. Hanya sekedar sunnah, dianjurkan, ditekankan bagi seseorang ketika mendengar suara azan dia diam. Ini pendapat yang kuat. Tapi ada sebagian ulama yang sudah saya sebutkan tadi, mereka berpandangan bahwa hukum mendengarkan azan ini wajib. Karena terlalu banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari lafaz azan tersebut. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah zikir yang pertama tatkala kita mendengarkan azan, yaitu mengulangi apa yang diucapkan oleh muazzin. Kemudian zikir yang kedua adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Kapan diucapkan zikir ini? Ada khilaf di antara para ulama tentang kapan pengucapan dua kalimat syahadat ini, dan ditambah lagi raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Ada di antara mereka yang mengatakan kalimat zikir ini diucapkan setelah kita mendengarkan dua kalimat syahadat yang dikumandangkan oleh muazzin. Kami ulangi sekali lagi, zikir ini dianjurkan untuk dibaca setelah kita mendengarkan dua kalimat syahadat yang dikumandangkan oleh muazzin. Ada dua kalimat syahadat yang dikumandangkan oleh muazzin yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, dua kali diulangi. Kemudian kita ucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muazzin, lalu kemudian muazzin mengucapkan kalimat yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucapkan semisalnya. Setelah selesai muazzin mengucapkan itu, ingin berpindah kepada hayya 'alas shalah, disinilah kita membacakan zikir ini.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Jadi sedikit agak dibalik dengan zikir pagi yang sering kita baca. Kalau zikir pagi yang kita sering baca, kalimatnya raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa kita ulangi 3 kali di waktu pagi. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini kita ulang 3 kali di pagi. Nah, ada zikir yang agak mirip dengan zikir pagi ini dibaca setelah kita mendengarkan 2 kalimat syahadat yang dikumandangkan oleh muazzin, tapi sedikit dibalik saja. Kalaulah di zikir pagi tadi terakhir kita membaca wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah. Nah, sekarang wa bi Muhammadin ini diletakkan di urutan yang kedua. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah. Boleh juga ditambahkan sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil islami dinah. Jadi ini dibaca setelah kita mendengarkan 2 kalimat syahadat yang dikumandangkan oleh muazzin. Boleh juga kata para ulama, zikir ini dibaca setelah selesai azan. Setelah selesai azan, muazzin mengatakan la ilaha illallah. Baru kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil islami dinah. Baik. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan membaca zikir ini? Apa keuntungannya bagi kita? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang membaca zikir yang barusan kita ulangi tadi, maka ghufira lahu dzambuhu. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sungguh tidak ada di antara kita yang tidak butuh terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini manusia yang sudah dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak salahnya, banyak dosanya. Kalaulah kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang terlalu banyak berbuat dosa, maka harusnya kita butuh juga terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita butuh terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang kemarin barusan kita lakukan, minggu yang lalu sudah menumpuk, sebulan yang lalu, tahun yang lalu, terlalu banyak dosa-dosa kita. Maka tidak ada jalan kecuali minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Beramal soleh, dengan amal soleh yang kita lakukan itu, otomatis dosa-dosa kecil kita akan berguguran, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu kiat untuk menghapus dosa-dosa kita adalah jangan lupa mengamalkan zikir ini. Amalkan zikir ini. Ini zikir terlihat ringan. Ini zikir terlihat biasa-biasa saja. Tapi kadang-kadang zikir yang kita lihat biasa-biasa saja, itu kadang yang bisa memberikan manfaat besar buat kita di dunia ini, terutama buat akhirat kita. Kita kaget. Ya Allah, perasaan kemarin saya melakukan dosa ini. Ya Allah, perasaan tanggal sekian, jam sekian bersama si fulan, saya melakukan dosa ini. Sepertinya tidak terlihat di catatan saya. Di mana dosa-dosa tersebut? Bisa saja hal ini tidak kita sadari. Ternyata ada beberapa amalan-amalan yang kita kerjakan, ternyata amalan tersebut dapat menghapus dosa-dosa kita. Makanya jangan sepelekan beberapa amalan-amalan yang terkadang amalan-amalan yang kita sepelekan itu yang malah menolong kita. Itu yang malah menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara zikir yang kedua yang kita bacakan di saat azan berkumandang, atau ada sebagian ulama mengatakan ini boleh dibaca setelah selesai azan berkumandang. Baik, kita masuk kepada zikir yang ketiga.
Zikir yang ketiga, yaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mendengarkan azan. Ini zikir yang ketiga. Dianjurkan kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengarkan la ilaha illallah kata muazin. Apa di antara zikir yang kita baca? Selawat. Selawat yang seperti apa yang dianjurkan? Selawat Ibrahimiyah yang paling afdal. Selawat Ibrahimiyah itu ada kalimat Ibrahimnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini di antara salawat yang dibacakan setelah kita mendengarkan azan. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan zikir ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," apabila kalian mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh muazzin, "faqulu mithla ma yaqul," ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazzin. "Summa sallu alayya," kemudian kalian berselawatlah untukku. Jadi potongan yang perlu kita garis bawahi. Setelah kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin, kata Rasul sallam, "Sallu alayya." Berselawatlah kalian untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha 'asyrah. Siapa orang yang berselawat untukku satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Summa salullaha li alwasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tabtaghi illa li 'abdin min ibadillahi wa arju an akuna anahu. Kata Nabi sallam, setelah kalian berselawat untukku dan berdoa kalian. Apa di antara doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallam, berdoalah kalian untukku agar Allah memberikan wasilah. Apa yang dimaksud dengan wasilah nanti akan kita jelaskan. Wasilah ini adalah surga. Jadi kita jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasul diberikan surga. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja minta kepada umatnya agar kita berdoa kepada Allah supaya Rasul diberikan wasilah. Nanti akan kita jelaskan doa tersendiri apa yang dibaca setelah azan. Kita belum menjelaskan tentang doa setelah azan. Yang kita bahas ini adalah sholawat setelah azan. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang doa apa yang dibaca setelah azan. Baik. Lalu kemudian Rasul mengatakan wasilah itu adalah manzilatun, satu kedudukan, satu tempat yang berada di surga. Itu wasilah. La tabtaghi illa li'abdin. Dan itu tidak pantas dimiliki kecuali hanya untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap termasuk dalam golongan hamba tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala li wasilah, siapa orang yang minta kepada Allah agar diberikan wasilah untukku, halat lahu syafa'ah, wajib bagi dia untuk mendapatkan syafaatku. Jadi seperti ada timbal balik. Ketika kita minta kepada Allah agar Allah memberikan wasilah kepada Rasulullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang minta wasilah tersebut untukku, maka wajib bagi dia mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit menjelaskan tentang selawat ini. Selawat, kalau dikatakan selawat seorang hamba untuk nabinya, ada selawat Allah untuk nabinya, ada selawat malaikat untuk nabinya. Ini beda-beda maknanya. Kalau kita katakan, mari kita berselawat untuk Nabi, mari kita mengucapkan salam untuk Nabi. Ini beda maknanya jika yang berselawat itu Allah untuk Nabi. Jika yang berselawat itu malaikat untuk nabinya. Karena Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi kita. Dalam ayat yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi."
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita umat Nabi juga berselawat kepada Nabi. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya beda. Kita akan bacakan penjelasan para ulama seperti apa yang dimaksud dengan selawat hamba untuk nabinya. Kata para ulama, salatul abdi ala nabiyyi tasyrifun wa ta'zimun li sya'nihi wa yadkhul fi dzalika nasru sunnatihi ba'da mautihi wa izharihi fi zamanil gharabah. Kata para ulama mengatakan salawat seorang hamba untuk nabinya itu adalah seperti bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, kita berselawat nih untuk Nabi. Itu artinya kita sedang mengagungkan Nabi. Kita sedang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita baca selawat itu. Jadi tidak mesti harus mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan ritual-ritual tertentu, tidak. Sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi misalnya, kita harus merayakan ritual ini, merayakan ritual itu, tidak. Apalagi perayaan-perayaan tertentu tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi kalau kita berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad seperti ini sudah cukup dikatakan seorang hamba tersebut, dalam hal ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup dikatakan dia telah memuliakan dan mengagungkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana makna salawat Allah untuk Nabi? Ketika Allah berselawat untuk Nabi, kata para ulama, maksudnya ketika Allah berselawat untuk Nabi adalah Allah sedang memuji Nabi tersebut di hadapan para malaikatnya. Kalau Allah mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allah akan berselawat tuh, Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya adalah Allah sedang memuji kedudukan Nabi Muhammad ini di hadapan para malaikatnya. Ini dijelaskan oleh para ulama, kata beliau di sini dalam kitab ini, salatullah ala nabiyhi, adapun salawat Allah untuk nabinya, hiya sana'uhu wa ridwanuhu alaihi, yaitu pujian Allah, sanjungan Allah untuk nabi kita, wa ridwanahu, dan keridhaan Allah untuk nabinya. Adapun salawat malaikat, ternyata malaikat juga berselawat untuk nabi. Masya Allah. Jadi nabi ini didapati makhluk-makhluk berselawat yang di langit dan begitu pula yang di bumi. Ini keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat malaikat ini untuk Nabi SAW adalah du'aun lahu wa raf'un li dzikrihi, yaitu doa malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya derajat Nabi diangkat. Makanya derajat yang paling tinggi di surga nanti dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabi itu tidak sedikit jumlahnya. Rasul itu tidak sedikit jumlahnya. Apalagi kalau kita katakan hamba Allah. Hamba Allah itu dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Ini kan jumlahnya triliunan hamba-hamba Allah itu. Dari hamba-hamba Allah itu terpilih di dunia ini yang terbaiknya adalah para nabi-nabi. Para nabi itu dijelaskan dalam hadis yang sahih, jumlahnya kurang lebih 240.000. Ini jumlah bukan sedikit ini. Jumlahnya 247.000, kurang lebih begitu. 200 ribuan. Dari para nabi ini keluar lagi sosok orang-orang yang lebih mulia, yaitu para rasul. Jadi para nabi dibedakan dengan para rasul. Para rasul juga jumlahnya tidak sedikit. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan jumlah rasul itu sekitar 313 orang. Berapa?
313 orang. Tapi yang sering kita ketahui karena namanya sering disebut dalam Al-Quran, dalam hadis, ada 25 nabi. Itu yang sering, 25 nabi dan 25 rasul. Yang dulu sering kita pelajari di waktu kita masih TK, SD, kita hafalkan nama-nama tersebut. Tapi itu bukan bentuk pembatasan, tidak. Karena batas rasul itu dalam hadis yang sahih, jumlahnya kurang lebih 313 rasul. Dari 313 rasul itu, keluar lagi sosok yang paling mulia di antara mereka. Ada namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi dari para rasul itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nabi-nabi, rasul-rasul yang disebut dengan Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Ulul Azmi itu adalah para nabi yang sangat berat ujiannya. Sangat berat ujiannya di dunia. Ini 5 nabi ini. Dari 5 Ulul Azmi ini, ternyata keluar sosok seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang berselawat untuk Nabi ini tidak hanya manusia dari umat Nabi yang tinggal di dunia saja, tapi ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di langit berupa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita harus berselawat kepada Nabi? Apa sih keuntungannya? Apa sih keistimewaannya? Tidak sempat untuk kita bahas ini secara mendetail, secara terperinci, karena terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan itu. Tapi saya akan ringkas, hanya sekedar beberapa ringkasan-ringkasan menunjukkan bahwa butuh sekali kita terhadap selawat Nabi ini. Penting bagi kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama mengatakan bahwa kita perlu berselawat kepada Nabi karena mengikuti Allah dan mengikuti para malaikat. Allah saja berselawat untuk Nabi. Malaikat saja berselawat untuk Nabi kita. Maka untuk mengikuti itu, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita penting berselawat? Karena jazaa'un lahu, sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini artinya adalah kita seakan-akan secara tidak langsung ingin mengucapkan terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyempurnakan risalah ini, yang telah menyampaikan risalah ini kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat menyampaikan kepada muridnya tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada atba'ut tabi'in, sampailah risalah ini kepada kita. Sampailah saat ini kita memeluk agama Islam. Sampailah kita saat ini mengamalkan sunnah-sunnah ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan nikmat yang luar biasa. Nikmat kita beragama Islam ini adalah nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita gantikan dengan dunia yang kita miliki. Andai kata kita miliki dunia dan segala isinya ini milik kita sendiri. Gak ada orang lain yang memiliki itu. Pulau Jawa seluruhnya punya kita. Ada orang memiliki Pulau Sumatera semuanya punya dia. Lalu kemudian dia ingin membalas jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mewakafkan itu. Nih semuanya untuk Rasulullah. Ini sebagai bentuk terima kasih kami ya Rasulullah. Nih buat Anda ya Rasulullah. Sungguh itu semua tidak akan mungkin terbalaskan. Makanya salah satu bentuk ucapan terima kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita nggak bisa membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal kita mengucapkan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada tuduhan-tuduhan miring terhadap kajian-kajian seperti kita ini. Ini kadang-kadang kita dikatakan kajian yang anti salawat. Nah, hilangkan tuduhan-tuduhan itu. Perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia tidak terlepas dari berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah hak Nabi
yang wajib kita tunaikan. Di antara hak Nabi yang wajib kita tunaikan adalah berselawat kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menegaskan, orang yang paling bakhil di dunia ini adalah ketika nama Nabi disebutkan, nama Nabi Muhammad misalnya, dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Ini orang yang paling bakhil sekali di dunia ini. Kita udah sering nih dengarkan nama Muhammad. Harusnya kita sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Liris saja suaranya tidak ada masalah. Karena dalam kondisi kita kajian, tidak perlu kita sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu. Kita dengar nama Nabi Muhammad, seperti dengar nama Nabi Muhammad nih, sallallahu alaihi wasallam. Ini hak Nabi. Yang namanya hak itu, hak berarti wajib bagi kita untuk menunaikannya. Sama seperti kita sebagai suami misalnya, maka di dalam rumah tangga itu ada hak suami. Kalau ini adalah hak suami, berarti wajib ditunaikan oleh istri. Kita punya istri, istri itu punya hak juga. Nah, kalau dikatakan ini hak istri, berarti wajib ditunaikan oleh suami. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga punya hak. Hak Nabi itu wajib kita tunaikan. Di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tidak hanya itu. Kenapa kita penting berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takmilan li imanihim wa ziyadatan fi hasanatihim wa takfiran li sayyiatihim. Pentingnya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyempurnakan iman kita. Jadi semakin banyak orang berselawat untuk Nabi, maka ini semakin menyempurna keimanan seseorang tersebut. Tidak hanya menyempurnakan keimanannya, akan menambah timbangan kebaikannya. Tidak hanya menambah timbangan kebaikannya, tapi akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Luar biasa karunia, keistimewaan salawat yang dibacakan untuk Nabi SAW. Jadi tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kita melafazkan kalimat salawat dari lisan kita. Apalagi di hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Baik, selain kita berselawat untuk Nabi, kita juga berselawat untuk keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada penafsiran para ulama terkait ali. Ali di sini, ali keluarga, kalau kita terjemahkan keluarga Nabi Muhammad SAW, ada dua penafsiran para ulama. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah pengikut-pengikut Nabi secara umum. Pengikut-pengikut Nabi dari kalangan para sahabat. Walaupun tidak ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW, maka secara otomatis masuk dalam doa kita ini. Kita katakan Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan ini juga secara otomatis kita mengagungkan pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Dalam hal ini adalah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Penafsiran yang kedua, kata mereka, bukan bentuk secara umum sahabat-sahabat Nabi, tapi yang dimaksud di sini ali di sini maksudnya adalah kerabat-kerabat Nabi yang beriman kepada Nabi SAW. Kerabat atau keluarga Nabi yang beriman. Karena ada keluarga Nabi yang tidak beriman, seperti Abu Lahab, seperti Abu Talib. Ada beberapa keluarga Nabi yang tidak beriman. Jadi dimaksud dengan ali di sini, keluarga Nabi adalah keluarga Nabi yang beriman kepada Nabi SAW. Nah, setelah kita berselawat kepada Nabi, baru kemudian kita doakan Nabi agar dicurahkan keberkahan-keberkahan kepadanya. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma barik, ya Allah berkahi, curahkan keberkahan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Nabi
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ustaz, boleh enggak kita tambahkan Sayyidina sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kayaknya enggak sopan gitu kalau kita itu langsung mengucapkan nama Muhammad. Enggak sopan sekali. Jangankan Nabi kita Muhammad, orang yang mungkin umurnya senior dari kita, di atas kita, enggak sopan kita nyebut namanya langsung. Misalnya namanya siapa? Ahmad. Kita tahu nih, dia ini usianya sama dengan ayah kita. Selevel lah dengan ayah kita. Seumuran dengan ayah kita. Si Ahmad ini. Kita katakan, Ahmad. Kayaknya enggak sopan. Harusnya kita tambahkan Pak Ahmad, Pak D Ahmad, Paman Ahmad. Biasanya begitu. Nah, boleh enggak dalam sholawat ini kita tambahkan sebelum nama Muhammad itu Sayyidina? Boleh enggak? Saya nanya ini, boleh atau enggak? Hah? Boleh apa enggak? Kenapa? Boleh kalau dalam berselawat. Tidak boleh kalau dalam berselawat. Ini sedang berselawat kita ini. Hah? Boleh? Tidak boleh? Ada khilaf di antara para jamaah? Masya Allah. Tidak hanya ulama yang punya khilaf. Para jamaah pun khilaf dalam masalah ini. Baik. Kata para ulama, dilihat. Kalau lafaz salawatnya itu datangnya dari Nabi, maka tidak ada celah bagi kita untuk menambahkan kalimat Sayyidina. Bisa dipahami nih? Kalau salawatnya datangnya dari Nabi, apalagi salawat itu dibacakan dalam rangkaian ibadah. Apalagi salawatnya itu dibacakan dalam rangkaian ibadah. Maka tidak ada celah bagi kita untuk menambahkan kalimat Sayyidina tadi. Karena sudah datangnya dari Nabi begitu. Nabi sudah mengajarkan kepada para sahabatnya. Sahabat mengajarkan kepada muridnya. Muridnya sahabat ini mengajarkan lagi terus sampailah kepada kita. Dibukukanlah dalam kitab-kitab hadis. Salawat yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau salawat itu datangnya dari Nabi SAW, tidak ada celah bagi kita untuk menambahkan kalimat tersebut. Tapi kalau kita bersalawat kepada Nabi, dalam keseharian biasa, misalnya kita mendengarkan nama Nabi Muhammad tadi, lalu kita mengatakan sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita berselawat kepada Nabi, tambahkan kalimat sayyidina, tidak mengapa. Karena selawat yang kita bacakan bentuknya umum. Misalnya kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina. Tidak ada masalah, tambahkan kalimat-kalimat itu. Misalnya seperti saya nih, membuka kajian, saya pengen bersolawat kepada Nabi. Di saat saya mau buka kajian, misalnya saya muji Allah dulu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina. Saya katakan ala sayyidina, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tidak mengapa. Kita bersolawat kepada Nabi, tambahkan kalimat sayyidina tadi, tidak ada masalah. Tidak terlarang. Tapi kalau itu sudah diajarkan oleh Nabi, lafaznya sudah ada dalam hadis-hadis yang sahih, apalagi itu dibacakan di dalam ibadah seperti misalnya, sholawat ini dibacakan dalam ibadah apa sih? Sholat misalnya. Di saat kita tasyahud itu kan ada sholawat kan ya? Di saat tasyahud itu, tasyahud awal, tasyahud akhir terutama, ada sholawat di sana. Nah, kalau kita lihat sholawat yang kita bacakan di saat kita tasyahud itu, kita akan cari di dalam berbagai macam jenis kitab-kitab hadis, kita tidak akan temukan kalimat sayyidina. Kalau kita tidak temui itu, sebaiknya tidak ditambahkan. Karena sudah seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Tidak perlu ditambahkan lagi. Ustadz sepertinya tidak sopan. Nah, ini kan kadang-kadang menurut kita, perasaan kita tidak bisa dibawakan di dalam beragama. Nggak bisa.
Kalau begitu nanti akan banyak lafaz-lafaz yang akan ditambahkan. Kalimat sayyidinanya. Antum pernah mendengar kalimat azan ditambahkan sayyidina? Pernah? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan lafaz azan kan begitu. Kira-kira sopan atau tidak sopan nih? Kalau kita langsung mengatakan Muhammadar Rasulullah. Sopan atau tidak sopan? Kalau kita menimbang dan menilai dengan perasaan tadi, ini enggak sopan. Sebaiknya tambahkan sayyidina. Jadi orang azan, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, pernah enggak mendengarkan suara azan seperti itu lafaznya? Pernah atau tidak? Enggak pernah. Kenapa tidak ditambahkan? Kenapa tidak ditambahkan sayyidina? Kenapa tidak ditambahkan sayyidana? Karena memang lafaz azan itu sudah seperti itu datangnya dari Rasulullah. Begitu juga salawat-salawat yang kita bacakan, terutama dalam beribadah, dalam sholat. Memang seperti itu datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk menambah sayyidina. Sekali lagi, bukan sama sekali terlarang kalimat sayyidina ini, tidak. Tambahkan habibina, silahkan. Tambahkan syafi'ina, tambahkan maulana, silahkan, tidak ada masalah. Tidak terlarang, secara mutlak tidak terlarang. Tapi kita harus tahu meletakkan tempat-tempatnya di mana. Nah, inilah butuh ilmu tadi. Sehingga kita tidak menganggap ini terlarang secara mutlak. Tidak boleh, inilah perkara baru. Tidak ada selawat kepada Nabi kalimat sayyidina. Jadi salah juga yang mengatakan seperti itu. Jadi kita harus tahu di mana letak, di mana kita boleh berselawat tambahkan sayyidina, di mana kita berselawat kepada Nabi yang tidak boleh bagi kita untuk menambahkan kata tersebut. Baik. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada doa yang keempat. Doa yang keempat. Antum masih ingat kan nih doa apa saja yang dibaca di saat azan? Masih ingat ya? Nanti sudah panjang lebar kita ini lupa lagi. Yang pertama tadi apa? Mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billah rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Ketiga, lupa kan? Yang ketiga, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, doa yang keempat yang dibacakan setelah azan, yaitu doa yang sering kita bacakan. Apa itu? Allahumma rabba hazihid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati. Biasanya yang kita dengar di beberapa doa tambahkan sayyidinanya kan ya. Ati sayyidina sayyidana, bukan sayyidina. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ustaz, boleh enggak tambahkan? Ya silahkan, tambahkan sayyidana. Tapi saya lebih cenderung untuk tidak menambahkan itu karena memang lafaz doanya dari Rasul SAW tidak ada kalimat itu. Tapi kadang kita ada beberapa teks yang kita dengar, yang kita baca juga ada tambah kalimat sayyidana. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Tapi dalam lafaz hadis langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ati langsung Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kemudian wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Sampai di situ. Sampai di situ dalam riwayat. Ada riwayat yang lain menambahkan kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan yang terakhir ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tambahan ini dinilai lemah. Termasuk yang melemahkannya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalimat innaka la tukhliful mi'ad adalah tambahan yang lemah.
Tapi ada sebagian ulama mengatakan tambahan ini datang dari Rasulullah, tapi nilainya hasan. Artinya masih boleh untuk diamalkan. Jadi silahkan bagi jamaah sekalian boleh memilih. Boleh sampai pada kalimat wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Sampai di situ boleh. Mau ditambahkan lagi innaka la tukhliful mi'ad. Ada sebagian ulama yang membolehkan karena ada sebagian ulama yang mensahihkannya, ada sebagian ulama menghasankannya, ada yang mengatakan nilai daripada hadis itu jayyid. Jayyid itu ya, nilainya baik. Masih baguslah untuk diamalkan, kata para ulama. Jadi pilihan saja ini. Boleh ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad, boleh tidak ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan sedikit hadis yang berkaitan tentang doa yang terakhir ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, "Man qala hinna yasma'un nida." Siapa orang yang mendengarkan azan, telah mendengarkan, selesai dia mendengarkan azan, lalu dia membacakan doa ini, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah salatil qa'imah, sampai selesai dia baca, maka halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halat ini diterjemahkan wajib, wajabat, wajib bagi dia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tanggung-tanggung nih kalimat Nabi SAW. Bukan Nabi mengatakan dia akan mendapatkan syafaatku nanti. Siapa orang yang baca doa ini, harapannya dia akan mendapatkan syafaatku. Tidak. Tidak menggunakan kalimat yang merupakan harapan, tidak. Tapi Rasul SAW langsung mengatakan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajib bagi dia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Baik, ini sekiranya jangan sampai terluputkan dari kita sehabis mendengarkan azan. Azan yang mana? Azan yang langsung ya, waktu di mana dikumandangkan azan di saat waktu sholat tiba. Bukan azan yang dalam bentuk latihan, dalam bentuk perlombaan, itu tidak termasuk dalam pembahasan kita. Tidak termasuk dalam pembahasan kita. Dan juga tidak termasuk dalam pembahasan kita azan yang kita dengar melalui rekaman televisi atau radio. Itu juga tidak termasuk dalam pembahasan ini. Jadi pembahasan yang kita bahas dari doa tadi pertama, kedua, ketiga, keempat ini adalah azan yang dimaksud di sini adalah azan yang dikumandangkan oleh muazzinnya langsung di saat masuk waktu sholat. Baik, kita sedikit akan terjemahkan doa ini. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Allahumma, artinya ya Allah, Rabb itu adalah Tuhan, hazihi da'wah, yang memiliki dakwah. Dakwah itu adalah doa. Dakwah di sini bisa juga diartikan panggilan. Dakwah di sini maksudnya adalah azan. Azan. Dakwah yang kita bacakan Allahumma rabba hazihi da'wah. Dakwah di sini apa maksudnya? Azan, panggilan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini yang disebut dengan dakwah di dalam doa ini. Ya Allah, Engkaulah pemilik panggilan azan tersebut. Yang sifat azannya ini adalah tammah. Apa arti tammah? Tammah, tamam kata orang Arab. Tamam. Pas, sempurna. Tammah itu sempurna. Jadi kalimat azannya ini sempurna, udah sempurna. Tidak perlu lagi ditambahkan, tidak usah lagi dirubah-rubah. Dan tidak akan mungkin berubah. Kalimat azan ini tidak akan mungkin berubah sampai pada hari kiamat. Kecuali ada beberapa kelompok-kelompok dari kalangan yang mengaku Islam. Kita mendengar perubahan-perubahan kalimat azan ini. Saya pernah mendengar kalimat tambahan azan itu, wa asyhadu anna aliyan waliyallah. Pernah mendengar tambahan azan itu? Nah, ini sudah paham lah yang saya maksud. Ditambahkan kalimat azan itu. Jadi saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah. Ada tambahan itu. Tapi kita harus yakin dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ini.
Nabi mengatakan bahwa lafaz azan itu ad-da'watut tammah. Dia sudah sempurna. Dan tidak akan mungkin ini berubah sampai pada akhir. Sampai pada hari kiamat nanti. Kalimat ini terus akan berkumandang. Terus akan berkumandang di bumi ini. Baik. Was-salatil qa'imah. Dan Allah juga memiliki as-salah. Setelah panggilan azan kita ngapain? Setelah panggilan azan berkumandang, kita ngapain? Salat. Inilah dia, as-salah was-salatil qa'imah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan, Rabb yang memiliki salat. Kalau azan itu dikumandangkan waktu zuhur, berarti kita salat zuhur. Kalau azan itu dikumandangkan waktu asar, berarti kita salat asar. Inilah salat. Was-salatil qa'imah. Salat itu diqaimkan. Qaim itu adalah didirikan. Qa'imah, salat yang didirikan. Makanya salat ini adalah bagian daripada pondasi-pondasi agama kita, pondasi-pondasi keimanan kita. Orang kalau tidak salat, berarti ketika dia tidak mendirikan salat, bangunan daripada keislamannya itu roboh, rapuh, bisa jadi runtuh, hancur keislamannya. Karena sifat daripada salat itulah qaimah, dia didirikan, dia dilaksanakan. Haram, bahkan termasuk dosa yang paling besar, salat itu ditinggalkan. Karena inilah salat milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Baru kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi itu kita masih muji Allah ini. Ini masih muji Allah kita nih. Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah. Ini pujian pertama kita. Was-salatil qa'imah. Ini pujian kedua kita kepada Allah. Setelah itu baru kemudian kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita minta di dalam lafaz ini adalah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati. Apa arti ati? Berikanlah. Ati. Ati nih, berikan aku. Ati ini hadzal qalam, berikan aku pena ini, pulpen. Nah, ati di sini maksudnya berikanlah. Siapa? Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita minta kepada Allah? Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad apa? Al-wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu kata para ulama adalah al-jannah. Apa jannah? Surga. Wasilah ini artinya adalah al-jannah, surga. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Wasilah inilah surga. Wal fadilah. Wal fadilah. Selain kita minta kepada Allah agar diberikan kepada Nabi Muhammad surga, kita juga minta al-fadilah. Fadilah di sini adalah al-ali az-zaidah. Surga yang dia tinggi dan terus ditambah. Zaidah, semakin bertambah kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dan begitulah sifat kenikmatan surga. Jadi sifat kenikmatan surga itu dia tidak tetap apalagi turun. Enggak. Jadi sifat kenikmatan surga itu semakin dicicipi, semakin lezat. Beda dengan kenikmatan di dunia. Kita kalau udah kenyang, datang rasa bosan itu. Karena kalau sudah terlalu sering, padahal makan itu lezat sekali. Ini harganya mahal. Tidak setiap orang mampu untuk belinya. Tapi kalau kita makan itu tiap hari, tiap waktu, pagi, siang, malam, besok lagi pagi, siang, malam, datang rasa bosannya. Tapi kenikmatan surga semakin terakhir, semakin lezat. Dicobain lagi, ini rasanya pengen terakhir nih. Ternyata semakin lezat lagi. Nyoba lagi, ini pengen terakhir nih, semakin lezat lagi. Makanya fadilah itu adalah zaidah. Dia semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Walaupun dia kenikmatan yang sama. Misalnya minum khamar. Di surga ada khamar. Bahkan sungai lagi di surga itu. Yang di dalamnya mengalir khamar. Itu kalau diminum, tegukan pertama, tegukan kedua, ketiga, tidak ada bosan-bosannya. Sampai tegukan yang sekian kalinya semakin lezat. Tambah lagi, semakin bertambah lagi kelezatan. Diminum lagi, tambahan lagi, semakin bertambah kelezatannya. Ini disebut dengan fadilah. Dia semakin tinggi, al-ali.
Al-ali, tinggi. Jadi al-wasilata wal fadilah. Lalu kemudian wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Wa ba'athu. Ya Allah, ib'athu. Ib'ats itu artinya bangkitkan atau angkat. Ib'ats itu artinya bisa juga diangkat. Ba'asa ya ba'asu. Maksudnya mengangkat. Ba'asallahu nabiyan. Allah mengangkat nabi. Nah, itu artinya ba'asa. Dalam bahasa Arab ba'ain sa. Ba'asa. Jadi kalau kita katakan wa ba'ashu artinya ya Allah angkatlah nabi kami ini. Angkat nabi kami Muhammad ini. Maqaman, di satu maqam, di satu tempat. Maqam ini bukan makam. Kalau bahasa kita makom kita malah jadi makam, enggak. Bahasa kita makam ini kuburan. Ini pakai qaf bukan pakai kaf. Makam kalau kita. Kalau ini makom. Makom ini kedudukan, tempat. Ya Allah, angkat nabi kami ini di suatu makom, di suatu tempat mahmudah, yang dia tempat tersebut terpuji. Mahmudah. Apa yang dimaksud dengan makom mahmudah ini? Kata para ulama, makom mahmudah ini adalah syafaat. Makom mahmudah. Maksudnya, ya Allah, angkatlah nabi kami ini supaya dia bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Ini kalau kita tidak gali maknanya sampai sejauh ini, mungkin kita tidak tahu maksud daripada makom mahmudah ini, kita nggak tahu. Kita cuma hanya baca wa ba'athu maqaman mahmuda, wa ba'athu maqam mahmuda. Maksudnya adalah ya Allah, angkat nabi kami ini berada di suatu tempat yang tempat tersebut nabi kami ini bisa memberikan syafaat. Inilah yang disebut dengan syafa'atul uzma. Apalagi itu Ustaz? Syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma itu adalah syafaat yang tidak bisa diberikan kecuali nabi kita SAW. Antara muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin bisa saling memberikan syafaat. Penghuni surga bisa memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari orang-orang yang bertauhid. Orang muslim yang bertauhid masuk dalam neraka bisa diberikan syafaat oleh mukmin-mukmin yang di dalam surga. Bisa. Tapi ada syafaat yang syafaat tersebut tidak diberikan kecuali hanya kepada Nabi Muhammad. Inilah yang disebut dengan maqam mahmud tadi. Maqaman mahmudah. Kedudukan yang terpuji, yang kedudukan ini tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti syafaat Nabi kepada seluruh umatnya ketika itu. Tidak hanya umat Nabi, tapi seluruh umat yang bertauhid kepada Allah. Baik itu umat Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ini hadisnya panjang. Saya kira hadis ini sering kita dengarkan. Ini disebut dengan syafa'atul uzma yang dimiliki oleh Nabi. Di antara syafa'atul uzma yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah Nabi yang akan pertama sekali membuka pintu surga. Gak ada satupun Nabi yang berani membuka pintu surga. Yang pertama sekali membuka pintu surga dan masuk ke dalam surga itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini disebut dengan syafa'atul uzma yang kita katakan tadi, yang selalu kita doa minta kepada Allah supaya ini diberikan kepada Rasul SAW, yang disebut dengan maqaman mahmudah. Kita minta agar Nabi SAW diberikan itu. Ini disebut dengan syafa'atul uzma. Di antara syafa'atul uzma yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW adalah syafaat Nabi kepada pamannya Abu Talib agar dikurangi, agar diringankan azab di neraka. Itu paman yang beliau cintai, Abu Talib, yang selalu membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adtah, yang telah engkau janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Allah tidak menyelisihi apa yang Allah janjikan. Nah, janji Allah apa? Janji Allah adalah Rasul Nabi kita Muhammad SAW akan diberikan maqaman mahmudah ini. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Demikian kajian yang singkat ini. Semoga nambah ilmu pengetahuan kita dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan
1, 2, 3 ilmu yang kita dapatkan dalam keseharian kita, terutama zikir dan doa yang telah kita dapatkan. Mungkin terakhir, ada yang mau bertanya, tapi saya jawab langsung. Pertanyaannya adalah, Ustaz, untuk membaca doa ini boleh nggak ngangkat tangan? Ada khilaf para ulama. Boleh ngangkat tangan, Allahumma rabba hazid da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ats maqama mahmud alladzi wa'ata, dan seterusnya boleh. Boleh juga tidak mengangkat tangan karena tidak ada hadis khusus yang menjelaskan Nabi itu mengangkat tangan. Para sahabat juga tidak dijelaskan dalam hadis-hadisnya ketika membaca doa setelah azan ini beliau mengangkat tangan. Sama seperti doa setelah wudu. Setelah wudu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini kan doa. Ini juga pilihan kata para ulama. Boleh mengangkat tangan berdoanya, boleh juga tidak mengangkat tangan. Jadi jangan dicurigai saudara-saudaranya habis azan kayaknya enggak berdoa dia itu. Kok tahu? Dia enggak angkat tangan. Nah, enggak mesti. Enggak mesti kita mengatakan seperti itu. Supaya ini tidak ada kecurigaan yang timbul di antara kita. Karena belum sampai ilmunya ke kita misalnya, ternyata sudah sampai ilmunya di dia. Ternyata doa ini juga boleh dibaca tanpa mengangkat tangan. Sehingga jangan sekali-kali ada kecurigaan di antara kita. Ini sudah tahu ilmunya tapi enggak mau berdoa habis azan. Enggak. Bisa jadi dia berdoa tapi dia tidak mengangkat tangan. Jadi itu pilihan, bagi jemaah yang mengangkat tangan silahkan, bagi yang tidak mengangkat tangan juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jamain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.